Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Gracia Simamora. Di sini saya akan menjelaskan tentang heat conduction through composite cylindrical walls. Kemudian outline yang akan saya bahas pada materi ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian fenomena yang terjadi, kemudian elemen volume, kemudian asumsi, kemudian shell energy balance, terakhir yaitu persamaan heat transfer. Kemudian pendahuluan, yang pertama yaitu konduksi termal pada tabung laminasi. Ini merupakan fenomena perpindahan panas melalui materi penyusun secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu laminated di tube atau tabung laminasi. Ini merupakan sebuah tabung yang dibuat dengan cara melapisi atau laminasi beberapa lapisan bahan yang berbeda. Kemudian untuk yang ketiga, dia menggunakan hukum Fourier untuk panas konduksi dan hukum Newton pendinginan untuk panas konveksi. Kemudian untuk fenomena yang terjadi, dia ini terdapat sebuah tube yang dari beberapa lapisan yang berbeda. Kemudian di tengah-tengah tube ini dia terdapat fluida panas, atau panas ini dia akan merambat ke setiap lapisan. Terdapat 3 substans atau lapisan pada fenomena ini. Yang pertama yaitu substans 01, dia memiliki ketebalan dari X1 sampai X0. Kemudian untuk substans kedua substans 12, dia memiliki ketebalan X2 sampai X1. Kemudian untuk substans 23, dia memiliki ketebalan dari X3 sampai X2. Kemudian dilanjutkan dengan elemen volume. Tube yang terdiri dari 3 lapisan yang berbeda memiliki ketebalan yang berbeda-beda. TA merupakan temperatur fluida pada lapisan dalam. Kemudian T0 dia merupakan temperatur fluida pada lapisan luar. Setiap lapisan memiliki konduktivitas termal yang berbeda-beda, yaitu K01, kemudian K12, kemudian K23. Di sini saya akan menjelaskan gambar tentang elemen volume. Jadi untuk konsep utama dari elemen volume ini yaitu ini adalah kasus heat conduction pada arah radial atau dari dalam keluar pipa, yang artinya panas itu mengalir dari fluida panas dari dalam pipa. Kemudian dia menembus dinding pipa ditambahkan dengan lapisan isolasi. Kemudian dia sampai ke fluida luar pipa. Kemudian untuk bagian-bagian dari gambar elemen volume ini ada dia bagian fluida di dalam, atau suhunya yaitu kita sebut saja TA, di mana ini adalah merupakan sumber panas, yaitu yang panasnya itu dia berpindah dari ke dinding dia melalui konveksi. Kemudian untuk dinding pipa dari dalam atau radius R0, ini merupakan batas antara fluida dari dalam dan padatan. Ini merupakan suhu pada dinding pipa dari dalam ini, yaitu suhunya mulai turun dari si TA yang pertama. Kemudian untuk lapisan padat atau pipa ditambahkan dengan isolasi, ada beberapa radius pada gambar tersebut, atau lapisan padat ditambahkan dengan pipa ditambah dengan isolasi. Ini merupakan dari R0 menuju R1, dari R1 menuju R2, dari R2 menuju R3. Radius ini dia menunjukkan lapisan material yang berbeda, misalnya logam ditambahkan dengan isolasi. Kemudian untuk konduksivitas termalnya ini ditulis sebagai K12, K12, K23, K23 ini merupakan bisa berbeda-beda tiap lapisan, atau di bagian ini dia berlaku konduksi panas radial. Kemudian untuk fluida luar pipa atau suhunya juga disebut dengan TB, ini biasanya lebih rendah dari dalam. Ini merupakan panas keluar dari lingkungan dia melalui konveksi. Kemudian pada gambar tersebut, gambar elemen volume ini, di sini kan dia menunjukkan grafik suhu atau temperatur profil. Jadi garis di kiri ini dia menunjukkan sumbu horizontalnya dia menunjukkan temperatur atau T. Kemudian untuk sumbu vertikal dia menunjukkan dia posisi radial. Kemudian untuk bentuk kurvanya dia berada dari TA ke T0, dia itu merupakan turun tajam karena ini merupakan konveksi dalam. Kemudian dari T0 sampai T1
dari T1 sampai T2, dari T2 sampai T3 atau melengkung, ini terjadi karena konduksi dari dalam silinder dan bentuknya tidak linear tapi logaritmik. Kemudian dari T3 ke TB dia turun lagi. Ini menunjukkan konveksi ke fluida luar. Kemudian pada gambar tersebut, kenapa kurva di padatan itu melengkung? Jadi karena pada kurva padatan melengkung ini, dia itu karena pada silinder itu dia berlaku hukum Fourier, di mana hukum Fourier ini yang biasanya kita pakai yaitu Q sama dengan min KA dt per dr. Tapi luas area berubah menjadi A sama dengan 2 VRL. Jadi temperatur itu berubah secara logaritmik terhadap PRR, bukan linear. Kemudian untuk asumsi yang kita pakai pada materi ini, yang pertama yaitu steady state, kemudian yang kedua yaitu temperatur bergerak dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah, kemudian panas yang masuk sama dengan panas yang keluar, ini karena tidak ada reaksi yang terjadi. Kemudian komposit ini bersifat resisten atau sehingga menghambat laju panas yang berpindah. Kemudian konduksivitas termal dia berubah terhadap TRQR sama dengan R0Q0 atau Q-nya sama dengan konstan. Kemudian ini dikarenakan karena fluida berada di dalam benda padat, maka tidak ada pergerakan dari fluida tersebut, maka kecepatannya diabaikan sehingga vektor E dia bernilai 0. Kemudian untuk shell energy balance. Kemudian untuk shell energy balance-nya yaitu shell energy balance in by conduction, yaitu persamaannya itu QRR. Untuk panas konduksi outnya yaitu QR, di mana R ditambahkan dengan delta R. Kemudian yang maknanya pada shell energy balance ini yaitu dia tidak ada akumulasi panas. Kemudian yang panas yang masuk dia itu sama dengan panas yang keluar. Kemudian untuk shell energy balance-nya yaitu tadi yang saya jelaskan, yaitu laju panas masuk dikurangi dengan laju panas keluar ditambahkan dengan laju produksi panas, yaitu sama dengan 0. Kemudian setelah kita masukkan tadi laju panas yang masuk dikurangi dengan laju panas yang keluar ditambahkan dengan produksi panas. Nah, dari slide yang sebelumnya kita bagi lagi dengan luas area atau 2 VRL delta R. Kemudian setelah kita bagi dengan 2 VRL delta R, dia sama dengan 0. Kemudian setelah ini kita masukkan lagi dia ke dalam limit di mana delta R dia itu sama dengan 0. Kemudian setelah masuk di mana delta R sama dengan 0, dia ini sama dengan min dqr per dr. Setelah kita masuk ke dalam min dqr per dr, kita masukkan lagi dia ke ini. Nanti persamaannya menjadi min dqr dikali r per dr sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan lagi dia persamaannya sama dengan 0 sampai dia kepada persamaan RQR sama dengan R0Q0, di mana R0 ini dia sama dengan jari-jari pada bagian dalam di wilayah 1. Kemudian Q0 ini dia merupakan flux panas pada R0. Kemudian flux panas ini dia akan sama untuk slab di region 01, R01, R12, R23. Kemudian RQR ini dia sama dengan R0 dikali Q0. Kemudian pada region 23 tadi setelah kita dapat tadi persamaan yang tadi min K23 dt per dr dikalikan R dia sama dengan R0 Q0, di mana nanti persamaannya setelah kita balikkan ini ke depan, dt-nya ke depan, maka persamaannya nanti menjadi min R Q0 per K23 dikali dr per R. Setelah dapat persamaan ini kita integralkan dia menjadi T2 sampai T3 dt sama dengan min R Q0 per K23, integralkan lagi dia T2 T3 sampai T3 dikalikan dengan dr per R. Kemudian T3 dikurang T2 ini dapat dari pengintegralan ini sama dengan R0 Q0 per K23 ln R3 per R2. Setelah itu, setelah dapat persamaan ini, masuklah kita lagi ke persamaan ini, atau tanda minusnya dia sudah mati. Kemudian ini merupakan persamaan yang ketiga,
dia itu untuk surface 0 dan surface R itu digunakan persamaan Newton Cooling Law, atau persamaan Newton Cooling Law ini dia merupakan Q sama dengan H dikalikan dengan T0 dikurang H3. Kemudian untuk surface 0, di mana dia Q0 sama dengan H0 dikalikan dengan TA dikurang T0, di mana TA dikurang T0 ini dia merupakan Q0 H0, ini merupakan persamaan yang keempat. Untuk surface yang ketiga, ini Q3 sama dengan H3, di mana T3 sama dengan TB, di mana R0 Q0 sama dengan R3 Q3, di mana Q3 ini sama dengan R0 Q0 per R3, dia itu dari R0 Q0 ini dia kita buat menjadi ke kiri, R0 Q0 per R3 dia sama dengan H3 dikalikan dengan T3 dikurang TB. Nanti kemudian persamaannya akan menjadi T3 dikurang T0 dia sama dengan R0 Q0 per R3 H3. Kemudian untuk persamaan heat transfernya, setelah kita dapat tadi persamaan yang sebelumnya, kita masukkan lagi dia ke persamaan heat transfer. Setelah kita dapatkan persamaan heat transfer ini, dia menjadi persamaannya setelah kita tambahkan semuanya, dia akan menjadi TA dikurang TB sama dengan Q0 per H0 ditambahkan dengan R0 H0 per H01 dikalikan dengan ln R2 per R0 ditambahkan dengan R0 Q0 per K12 ln R2 per R1 ditambahkan dengan R2 per ditambahkan dengan R0 Q0 per K23 ln R3 per R2 ditambahkan dengan R0 Q0 per H3 R3. Kemudian untuk heat flow atau Q0 ini persamaannya yaitu 2 VRL R0 Q0. Kemudian kita masukkan lagi dia si Q0 ini dari persamaan 2 VRL TA dikurang TB, kita masukkan persamaan yang tadi yang pada slide sebelumnya dibagikan dengan dari persamaannya sebelumnya, kemudian masuklah ke H0 overall heat transfer koefisien, di mana Q0 ini sama dengan 2V 0 dikalikan dengan TA dikurang TB dikalikan dengan 4. Kemudian misalnya kita pakai dia persamaan H0, di mana H0 ini 1 per R0 H0 ditambahkan dengan sigma J sama dengan 1, kemudian masukkan dia ke dalam ln, kemudian ditambahkan dengan 1 per Rn Hn. Oke, sekian dari hasil presentasi saya, Bu. Terima kasih.